Hujan turun deras malam itu, membasahi jalanan kecil di desa Suncaragi. Udara dingin menusuk hingga ke tulang, membuat siapapun yang berada di luar rumah enggan berlama-lama. Namun, di balik derasnya hujan, seorang pemuda bernama Arka tetap melangkah mantap, menelusuri jalan setapak menuju hutan kecil di pinggir desa. Arka bukanlah pemuda biasa. Sejak kecil, ia dikenal sebagai orang yang tidak mudah takut. Meskipun cerita-cerita tentang hutan Sunyaragi sering membuat anak-anak lain enggan mendekatinya. Konon, hutan itu menyimpan rahasia yang tak seorang pun mampu pecahkan. Beberapa orang mengaku melihat bayangan hitam berkelebat di antara pepohonan, sementara yang lain mendengar bisikan aneh saat melewati hutan di malam hari. Namun bagi Arka, cerita-cerita itu hanyalah omong kosong. Baginya, hutan Sunyaragi adalah tempat yang penuh ketenangan. Setidaknya, itulah yang ia pikirkan sampai malam itu. Arka menoleh ke belakang, memastikan tidak ada yang mengikutinya. Ia sudah berjanji kepada sahabatnya, Danu, bahwa ia akan menyelidiki sesuatu yang janggal. 2 hari yang lalu, seorang gadis bernama Laila menghilang tanpa jejak di sekitar hutan. Gadis itu terakhir kali terlihat sedang berjalan menuju rumah bibinya yang terletak di ujung desa, namun ia tak pernah sampai ke tujuan. Para tetua desa percaya bahwa Laila mungkin tersesat atau diculik oleh orang asing. Namun, bagi Arka, ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa orang yang tinggal di dekat hutan mengaku mendengar suara aneh pada malam Laila menghilang. Suara seperti seseorang berlari dengan napas tersengal, disusul oleh suara jeritan tertahan. Arka melangkah lebih dalam ke dalam hutan, merasakan tanah yang mulai becek di bawah kakinya. Di bawah sinar bulan yang sesekali menerobos celah dedaunan, ia melihat sesuatu yang mencurigakan, bekas jejak kaki di tanah basah. Jejak itu tampak samar, sebagian sudah tersapu oleh air hujan, namun tetap terlihat jelas bagi mata Arka yang tajam. Ia berjongkok, mengamati jejak tersebut. Jejak itu tampak lebih kecil daripada ukuran kaki laki-laki dewasa, bisa jadi itu milik Laila. Namun, ada yang lebih aneh lagi. Tepat di samping jejak itu, ada bekas lain yang lebih besar, seolah-olah ada seseorang yang berjalan bersamanya. Atau mungkin mengejarnya. Jantung Arka berdegup lebih cepat. Ia merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan senter kecil. Dengan tangan gemetar, ia menyorotkan cahaya ke arah jalur jejak kaki itu, mengikuti kemana arahnya. Jejak itu berakhir di sebuah pohon besar yang batangnya tampak tergores seperti telah dicakar sesuatu. Arka menyentuh batang pohon itu, merasakan tekstur kasar luka yang baru. Ia menelan ludah, lalu berbisik, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tiba-tiba, suara ranting patah terdengar dari balik semak-semak. Arka menoleh dengan cepat, sorot matanya tajam mencari sumber suara. Dadanya naik turun, rasa penasaran bercampur dengan ketegangan. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah hewan kecil yang berkeliaran di malam hari. Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, suara lain terdengar. Kali ini lebih dekat, seperti suara seseorang yang menarik napas dalam, lalu berhenti seketika. Arka menggenggam senter lebih erat. Ia tahu ada sesuatu di dalam hutan ini. Dan apapun itu, ia harus mengetahuinya. Arka berdiri kaku, napasnya tertahan. Cahaya senter yang ia genggam sedikit bergetar, memantulkan sinar redup ke arah semak-semak di depannya. Tidak ada gerakan, tidak ada suara, hanya keheningan yang menggantung di udara, lebih mencekam dari suara apapun yang pernah ia dengar. Ia melangkah mundur perlahan, mencoba memastikan bahwa suara itu memang berasal dari sesuatu atau seseorang. Tetapi sebelum ia bisa mengambil keputusan, sesuatu melesat di antara pepohonan. Bayangan hitam, tinggi dan cepat, bergerak secepat kilat melewati sudut penglihatannya. Jantung Arka hampir melompat dari dadanya. Ia menoleh cepat, menyorotkan senter ke segala arah, tetapi bayangan itu sudah menghilang. Rasa dingin merayap di tengkuknya. Ia tidak sendirian di hutan ini. Siapa di sana? Arka mencoba berbicara, meskipun suaranya tidak setegas yang ia harapkan. Hanya hening yang menjawabnya. Ia menarik napas panjang, mencoba mengendalikan detak jantungnya. Ia tahu bahwa ketakutan hanya akan membuatnya kehilangan fokus. Jadi, ia kembali ke hal yang paling penting. Jejak kaki itu. Arka menunduk, memastikan bahwa jejak tersebut memang menuju ke arah pohon besar, tempat ia berdiri sekarang. Jika benar ini adalah jejak Laila, maka ada kemungkinan ia masih berada di sekitar sini. Atau sesuatu telah membawanya pergi. Tiba-tiba, sesuatu menarik perhatiannya. Beberapa helai kain tersangkut di salah satu cabang pohon yang rendah. Arka meraihnya dan menatapnya lekat-lekat. Kain itu robek dan basah oleh air hujan, tetapi warnanya samar-samar, terlihat merah muda. Laila mengenakan baju merah muda saat terakhir kali terlihat. Detak jantung Arka kembali berpacu. Ini bukan kebetulan.
Ia mencoba menyusun potongan-potongan kejadian dalam kepalanya. Jika ini memang milik Laila, berarti ia benar-benar sampai di sini sebelum menghilang. Tetapi kemana dia pergi setelah itu? Arka mengedarkan pandangan, mencari petunjuk lain. Tepat ketika ia hendak melangkah lebih jauh, suara gemerisik terdengar lagi. Kali ini dari belakangnya. Arka membalikkan badan dengan cepat, menyorotkan senter ke arah suara itu. Dua bola mata kecil menatapnya dari balik semak-semak. Arka mengerutkan kening. Itu bukan manusia. Ia mempersempit cahaya senternya dan akhirnya bisa melihat lebih jelas. Seekor kucing hitam kecil berjongkok di balik semak, menatapnya dengan mata yang memancarkan cahaya kuning redup. Arka menghela napas, sedikit lega, meskipun tubuhnya masih tegang. Hanya kucing, gumamnya pelan. Namun, saat ia hendak berpaling, kucing itu mengeong. Suara yang lirih dan hampir terdengar seperti rintihan. Arka terdiam. Ada sesuatu yang aneh dengan suara kucing itu. Seakan-akan, itu bukan suara kucing biasa. Kucing itu berdiri, lalu berbalik dan berjalan perlahan ke dalam kegelapan. Tapi sebelum benar-benar menghilang, ia berhenti dan menoleh ke arah Arka. Seakan sedang memanggilnya. Arka menelan ludah. Nalurinya mengatakan bahwa ia tidak boleh mengikuti kucing itu. Tetapi rasa penasarannya jauh lebih besar. Dengan hati-hati, ia melangkah maju, mengikuti kucing hitam itu yang kini mulai berjalan lebih dalam ke hutan. Hanya cahaya senternya yang menjadi satu-satunya penerang di antara pohon-pohon tinggi yang mulai terasa semakin rapat. Beberapa langkah kemudian, kucing itu berhenti di depan sesuatu. Sebuah pondok kayu tua. Pondok itu tampak sudah lama tidak dihuni. Atapnya sebagian runtuh dan dinding kayunya dipenuhi lumut. Namun, ada sesuatu yang jauh lebih mengganggu dari sekadar bangunan tua itu. Pintu pondok terbuka sedikit, dan di tanah, tepat di depan pintu, ada sesuatu yang membuat darah Arka berdesir. Sepasang sandal kecil, sandal yang sudah kotor dan dipenuhi lumpur. Sandal milik Laila. Arka merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menatap ke sekeliling, merasa seakan-akan ada seseorang yang memperhatikannya dari dalam kegelapan. Ia tahu bahwa dirinya baru saja menemukan sesuatu yang sangat penting, tetapi ia juga tahu satu hal lainnya. Jika ia masuk ke dalam pondok itu, mungkin tidak akan ada jalan kembali. Arka berdiri kaku di depan pondok kayu tua itu. Hujan yang mulai reda menyisakan suara gemerisik dari dedaunan yang masih meneteskan air. Cahaya senternya bergetar ringan di tangannya, menyinari pintu pondok yang terbuka sedikit, seakan mengundangnya masuk. Ia menatap sandal kecil yang kotor di tanah. Tidak ada keraguan lagi. Itu milik Laila. Jika sandal itu ada di sini, berarti gadis itu pernah atau masih berada di dalam. Arka menelan ludah. Segala nalurinya berteriak agar ia berbalik dan pergi. Tetapi ia tidak bisa. Ia sudah terlalu dalam untuk mundur sekarang. Perlahan, ia mengangkat tangannya dan mendorong pintu pondok. Engsel tua itu berderit panjang, menambah suasana seram yang sudah menyelimuti tempat itu. Udara di dalam pondok terasa pengap, bau kayu basah bercampur dengan sesuatu yang lain, bau anyir samar yang membuat perutnya mual. Arka menyorotkan senter ke dalam, mengungkapkan ruangan kecil yang hampir kosong. Tidak ada perabotan, hanya lantai kayu berdebu dan jendela yang tertutup kain lusuh. Namun, di sudut ruangan, sesuatu menarik perhatiannya. Sebuah kain merah muda. Jantung Arka berdetak lebih cepat. Ia melangkah mendekat, dan saat sinar senternya menyinari kain itu, ia melihat sosok kecil yang tergeletak di lantai. Laila. Arka tertegun sejenak, lalu buru-buru berlutut di sampingnya. Gadis itu tampak lemah, wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Tangannya diikat dengan tali kotor, dan mulutnya ditutup dengan kain. Namun, matanya terbuka, menatap Arka dengan ketakutan. "Laila," bisik Arka, segera melepaskan ikatan di tangan dan mulutnya. Gadis itu mulai terisak, tetapi ia segera menggeleng cepat. "Kek, kita harus pergi. Sekarang." Suaranya parau dan nyaris tak terdengar. Arka mengernyit. "Apa yang terjadi? Siapa yang membawamu ke sini?" Laila menggigit bibirnya, matanya berair. Ia mencoba berbicara, tetapi tiba-tiba ekspresinya berubah menjadi panik. Arka merasakan hawa dingin di tengkuknya. Sebuah suara terdengar dari balik kegelapan di sudut ruangan. Suara napas berat. Arka meraih tangan Laila dan menariknya berdiri. Tetapi sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, suara langkah kaki menyeret memenuhi ruangan. Arka menyorotkan senter ke arah suara itu. Di sudut ruangan, seseorang berdiri, atau lebih tepatnya, sesuatu. Sosok itu tinggi, dengan tubuh kurus kering, yang dibalut pakaian hitam compang-camping. Wajahnya tersembunyi di balik bayangan, tetapi matanya, sepasang mata merah membara, menyala di dalam kegelapan. Laila mencengkeram lengan Arka erat-erat, tubuhnya gemetar hebat. Dia yang membawaku ke sini," bisiknya ketakutan. Sosok itu mulai bergerak maju.
Langkahnya lambat, tetapi setiap gerakannya memancarkan aura mengancam, yang membuat Arka sulit bernapas. Arka menelan ludah. Ia harus berpikir cepat. Jika mereka tidak keluar sekarang, kemungkinan besar mereka tidak akan pernah keluar sama sekali. Dengan cepat, ia menarik tangan Laila dan berlari ke arah pintu. Namun, sebelum mereka berhasil mencapainya, pintu itu tertutup dengan keras. Seakan ada kekuatan tak terlihat yang menghalangi mereka. Arka menoleh. Sosok itu kini berdiri lebih dekat, hanya beberapa langkah dari mereka. Ia tidak bisa lari, tidak bisa keluar. Namun, ia menolak untuk menyerah. Dengan cepat ia meraih sepotong kayu yang tergeletak di lantai dan mengayunkannya ke arah sosok itu. Tetapi sebelum kayu itu mengenai targetnya, sesuatu yang tak terlihat menghantam tubuh Arka, membuatnya terlempar ke belakang. Arka mendarat keras di lantai, kepalanya berdenyut kesakitan. Laila menjerit, mencoba membangunkannya. Tetapi sosok itu semakin mendekat, mengulurkan tangannya yang panjang dan kurus ke arah mereka. Arka mengerang, berusaha bangkit meskipun tubuhnya terasa lemah. Lalu, di tengah kepanikan itu, sesuatu terlintas di pikirannya. Kucing hitam. Hewan itu yang membawanya ke sini. Tetapi sekarang, kucing itu tidak terlihat lagi. Atau mungkin sebenarnya kucing itu tidak pernah benar-benar ada. Arka mengingat suara aneh yang keluar dari mulut kucing itu. Seakan itu bukan suara kucing biasa, tetapi lebih seperti panggilan untuk membawanya ke tempat ini. Kesadaran itu membuat darahnya membeku. Apapun makhluk ini, ia sudah merencanakan semuanya sejak awal. Namun, jika makhluk itu bisa mengendalikannya untuk datang ke sini, berarti mungkin ia juga bisa dikalahkan dengan cara yang sama. Arka mencoba fokus. Ia memikirkan segala hal yang ia ketahui tentang makhluk-makhluk semacam ini. Dari cerita rakyat, hampir semua legenda menyebutkan satu hal yang sama, cahaya. Dengan tangan gemetar, Arka mengangkat senter dan menyorotkannya langsung ke wajah sosok itu. Teriakan nyaring memenuhi ruangan. Sosok itu mundur. Kedua tangannya terangkat seakan mencoba melindungi dirinya dari cahaya. Arka tidak membuang waktu. Ia meraih tangan Laila dan berlari menuju pintu. Dengan sekuat tenaga, ia menendangnya hingga terbuka. Lalu menarik Laila keluar dari pondok. Udara malam yang dingin menyambut mereka. Arka terus berlari, tidak berani menoleh ke belakang. Baru setelah mereka keluar dari hutan, ia akhirnya berhenti, terengah-engah. Laila memeluknya erat, menangis terseduh-seduh. "Terima kasih, aku pikir aku tidak akan pernah keluar dari sana." Arka mengusap punggung gadis itu, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Kita selamat. Namun, jauh di dalam hutan, terdengar suara jeritan panjang yang berangsur-angsur menghilang. Lalu, semuanya menjadi sunyi. Seolah-olah, sesuatu telah kembali ke tempat asalnya. Pagi menyingsing di desa Sunyaragi, menggantikan malam yang mencekam dengan sinar matahari yang hangat. Namun, bagi Arka dan Laila, ketenangan itu terasa semu. Apa yang mereka alami semalam masih jelas terukir di ingatan. Seperti mimpi buruk yang belum benar-benar berakhir. Mereka duduk di beranda rumah Danu, sahabat Arka, yang langsung datang begitu mendengar kabar bahwa Laila telah ditemukan. Beberapa tetua desa juga hadir, menanyakan apa yang terjadi. Tetapi Arka hanya menjawab seadanya. Ia tidak tahu apakah mereka akan mempercayai kisahnya tentang sosok misterius di dalam pondok tua, cahaya senter yang menyelamatkan mereka, dan suara mengerikan yang masih terngiang di telinganya. Laila masih gemetar, meskipun kini sudah lebih tenang. Ibunya terus memeluknya erat, seakan takut kehilangan putrinya lagi. "Bagaimana kau menemukannya?" tanya Danu pelan, duduk di samping Arka. Arka menatap kosong ke arah pepohonan di kejauhan. "Aku mengikuti jejaknya, dan sesuatu membawaku ke sana." Danu mengernyit. "Sesuatu?" Arka ragu sejenak. "Seekor kucing hitam. Aku pikir dia membantuku, tapi sekarang aku tidak yakin." Danu terdiam, lalu melirik ke arah para tetua desa yang mulai berbisik-bisik. Salah satu dari mereka, seorang pria tua bernama Pak Wirya, akhirnya angkat bicara. "Kucing hitam," gumamnya, tatapannya serius. "Kau yakin?" Arka mengangguk. "Ya, ia muncul di hutan, lalu menuntunku ke pondok itu. Tapi setelah aku menemukan Laila, kucing itu menghilang." Pak Wirya menarik napas panjang, lalu memandang Arka dengan sorot mata tajam. "Kau mungkin baru pertama kali melihatnya, tapi kami sudah pernah mendengar tentang kucing itu sebelumnya. Setiap kali ada seseorang yang menghilang di hutan Sunyaragi, beberapa orang mengaku melihatnya. Kadang di pinggir jalan, kadang di belakang rumah mereka, selalu mengawasi, selalu menunggu." Arka merinding. Apa maksudnya? Pak Wirya menatap lurus ke arahnya. Kucing itu bukan sembarang kucing. Ia adalah penanda. Jika ia muncul di hadapan seseorang, berarti orang itu telah dipilih. "Dipilih untuk apa?" tanya Danu. Suaranya tegang. Pak Wirya menggeleng pelan.
Tidak ada yang tahu pasti, tapi satu hal yang kami yakini, tidak semua yang menghilang berhasil kembali. Suasana menjadi sunyi. Laila menundukkan kepala, memeluk dirinya sendiri. Arka bisa merasakan bahwa ia masih menyimpan ketakutan yang belum hilang. Tapi Laila kembali, kata Arka, berusaha menenangkan suasana. Dan aku juga, Pak Wirya mengangguk pelan. Ya, kalian beruntung. Namun, ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat Arka merasa tidak nyaman. Seolah ada sesuatu yang belum selesai. Malam yang sunyi malam itu, Arka berbaring di tempat tidurnya, tetapi tidur enggan datang. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan dari pondok tua itu kembali menghantuinya. Ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke jendela, mengamati desa yang kini sudah gelap dan sunyi. Semuanya tampak seperti biasa, tidak ada yang aneh. Namun, saat ia hendak berbalik kembali ke tempat tidur, sesuatu menarik perhatiannya. Di seberang jalan, di bawah cahaya redup lampu desa, seekor kucing hitam duduk diam, menatap langsung ke arahnya. Arka menahan napas, jantungnya berdetak lebih cepat. Kucing itu tidak bergerak, hanya diam di sana, matanya bersinar samar di kegelapan. Arka menutup matanya sejenak, mencoba menenangkan pikirannya. Itu hanya kucing biasa, bisiknya pada diri sendiri. Namun, saat ia membuka matanya kembali, kucing itu sudah menghilang. Angin malam berhembus pelan, membawa serta suara lirih yang hampir tak terdengar. Bisikan, atau mungkin hanya imajinasinya. Arka menatap keluar jendela sekali lagi, lalu menarik napas dalam-dalam. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di hutan Sunyaragi malam itu. Ia tidak tahu apakah ia benar-benar selamat, atau hanya diberi kesempatan untuk menunggu. Namun, satu hal yang pasti, beberapa misteri tidak pernah benar-benar selesai, dan beberapa jejak tidak pernah benar-benar hilang.